Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita kembali berjumpa ya dalam kajian ilmu fikih mengkaji matan Abi Suja dengan syarah Fathul Qorib dan At-Tadhib. Masih di pembahasan tentang sholat berjamaah ya. Hukum-hukum sholat berjamaah di kitab Fathul Qorib. Sekarang yang Wahyu Maudiin ya. Ada yang mau baca dulu matannya silakan. Bismillah Ustaz, tapi lihat Nah, layar Ustaz, main di iya ya. kitab Ustaz. Nah, Ya, Wahyu Maudiin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi salati al-imami fihi wa huwa 'alimun bi salatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alayhi wa in shalla fil masjid wal ma'mumu kharij al-masjid qariban منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز وحد القرب بينهما 300 ذراع تقريبا Zeroin. ذراع تقريبا. Ya. Ya, Wahyu Maudiin ya di apa tempat yang mana saja sholat fil masjid dia sholat di masjid bisolatil imam ya dengan sholat imam ya maksudnya dengan mengikuti sholat imam fihi padanya wa huwa alimun bisolatihi ya dia mengetahui sholatnya ya mengetahui sholat imamnya maksudnya gerakan-gerakannya tahu ya sehingga dia bisa mengikutinya adza'ahu yaitu cukup baginya jadi cukup baginya untuk apa namanya terhitung sebagai sholat berjamaah ya mendapatkan pahala keutamaan berjamaah malam yataqaddam alaihi ya selama dia tidak mendahuluinya wa in shalla fil masjidi jika sholat di masjid wal ma'mum kharijal masjid sedangkan makmum di luar masjid qariban minhu ya dekat darinya. Ini minhunya diulang lagi harusnya tidak ada ya. Qariban minhu. Minhunya sekali saja. Ya wa huwa alimun bi sholatihi dan dia mengetahui sholatnya walaha ila tidak ada penghalang hunaka di sana jaza ya maka boleh ya wahadul ini tambahan saja yang dalam kurung bukan asli dari matannya ya. Batasan dekatnya bainahuma antara keduanya antara makmum dan imamnya itu salasu mi'ati dhiroin takriban. Ya 300 hasta ya kira-kira. Jadi kurang lebih 300 hasta. Hasta. Di sini dihitung ya 300 hasta itu 48 cm dikali 300. Satu zero itu 48 cm. Sekitar setengah meter ya. Sama dengan 144 meter. Ya, kira-kira.
Jarak itu kira-kira saja ya, berdasarkan ya kebiasaan. Ya, di sini dijelaskan dalam syarahnya. Tsumma asyara al-musannifu li syurutil qudwati. Kemudian musannif nulis ya Abu Suja rahimahullah taala mengisyaratkan kepada syarat-syarat untuk mengikuti imam. Ya, syarat kedua ya mengikuti imam itu biqauli dengan perkataannya wa ayu maudiin, dan di tempat yang mana saja salat fil masjid, dia salat di masjid bi salatil imam fihi, dengan salat imam padanya ay fil masjid, dia di masjid itu wa huwa ay ma'al ma'mum alimun bi salatihi, mengetahui salatnya ay al imami, ya, yaitu mengetahui salatnya imam ya, jadi tahu gerakan-gerakannya sehingga dia bisa mengikutinya. Ai bimusyahadatil ma'mumi lahu, ya, yaitu dengan menyaksikan imam, apa dengan makmum itu menyaksikan imam ya secara langsung, jadi kelihatan ya. Au bimusyahadati ba'di sofin, atau dengan menyaksikan sebagian saf. Ya, walaupun imamnya tidak kelihatan ya, tapi saf yang ada di belakang imam ya kelihatan sebagian safnya. Azzahu ay kafahu dalik, ya, hal itu mencukupi baginya fi sihatil iqtida'i bi, ya, dalam sahnya mengikuti kepada imam tersebut. Ya, malam yataqaddam alaihi, selama dia tidak mendahului, maksudnya tidak posisinya tidak lebih maju ya daripada imam. Jadi posisi makmumnya ya tidak lebih depan ya, tidak mendahului, tidak lebih maju ya daripada makmum, daripada imam. Fa in taqaddama alaihi bi aqibihi, ya kalau dia lebih maju ya dengan apa? Dengan tumitnya fi jihatihi, ya pada arahnya. Ya, lam tan akid sholatu, ya tidak sah ya sholatnya. Ya, wala tadulu musawatuhu li imami. Ya, jadi maksudnya posisi barisannya ya, posisi barisannya jangan sampai ada di apa di depan imam, jadi lebih lebih depan ya daripada imam. Nah, sedangkan kalau sejajar itu tidak memadorotkannya ya, artinya tetap sah sholatnya kalau sejajar dengan imam. Wa yundabu tahallufuhu an imami qalilan, dan dianjurkan mundur sedikit ya, dianjurkan mundur sedikit dari imam. Wala yasiru bihadza takhallufi munfaridan anis shaffi, dan dengan mundur ini tidak menjadi munfarid dari shaf, hatta la yahuza fadilatal jamaati, ya sampai dia tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Ya, jadi kalau sholat berdua itu memang sejajar ya dengan imam, cuman tidak boleh lebih depan.
ya dari imam, karena imam posisinya harus di depan. Ya, tetapi supaya apa namanya tidak ada kekhawatiran ya. Kemudian posisi imam itu menjadi lebih depan daripada makmum ya, maka dimundurkan ya sedikit ya posisinya itu supaya tidak ada karena kalau terlalu sejajar nanti dikhawatirkan bisa bergeser ya ada di depan gitu. Sehingga untuk menghilangkan kekhawatiran itu dianjurkan mundur sedikit dari imamnya itu. Ya, itu kalau berdua ya, kalau makmumnya sendiri. Jadi ketika makmum sendiri apa namanya tidak boleh ya menyendiri di belakang ya tanpa ada shop ya tanpa ada barisan. Ya karena kan di sini dikatakan jangan sampai dengan mundur ke belakang ini dia menjadi munfarid ya terpisah dari shop. Ya kalau terpisah dari shop ya dia tidak mendapatkan keutamaan ya pahala sholat berjamaah itu. Ya. Nah, di sini di dalam At-Tadhib juga tidak terlalu disebutkan ya dalil-dalilnya. Ya, di sini hanya dijelaskan misalnya bahwa alimun bisolati dia mengetahui ya sholat imam ayat bisolatil imam ka'an yasma'ahu aw yarahu ya dengan mendengarnya atau melihatnya atau mendengar mubalik yang menyampaikan suaranya. Au yara ba'da sofi atau melihat sebagian sab. Apalagi sekarang kan ada pengeras suara ya, jadi tidak perlu ada mubalik juga. Itu bisa sampai suaranya kepada seluruh makmum yang ada ya, walaupun misalnya jamaahnya banyak, masjidnya luas, ya tetap bisa mengikuti ya kepada imam tersebut. Dan tadi ya makanya disyaratkan harus ada di dalam sab ya sab tersebut. Adapun kalau di luar masjid ya misalnya sabnya sudah penuh ya di dalam masjid tidak sengaja sholat di luar masjid ya kalau sengaja ya maka tidak sah ya berjamaahnya. Jadi misalnya di dalam masjid itu masih kosong tapi dia mengikuti imamnya di luar ya di luar masjid walaupun suaranya kedengaran kan ya itu tidak masuk ke dalam saf itu jadi dia menyendiri dari saf maka tidak sah ya sholat berjamaahnya jadi dibolehkan sholat di luar masjid itu ketika memang saf di dalam masjid sudah penuh misalnya ya tapi di luar itu juga menyesuaikan ya dengan saf yang ada di dalam masjid misalnya nyambung gitu ya bersambung safnya itu ya. Nah bagaimana kalau orang sholat di
di Ka'bah ya, di apa di dekat Ka'bah di Masjidil Haram ya, itu kan tentu posisinya apa namanya mengelilingi Ka'bah ya, karena semuanya menghadap ke Ka'bah, yang tentu saja ada posisi makmum tidak hanya di belakang imam ya, karena kan memang posisinya berputar gitu. Karena ada sebagian yang bahkan di depannya imam gitu ya, di apa di ya di seberangnya Ka'bah ya, di depan imam. Nah, ketentuannya walaupun misalnya ada garis ya, ada garis tidak melebihi. Nah, itu kalau yang makmumnya tepat ya di belakang imam ya, persis di belakang imam ya, maka dia tidak boleh posisinya mendahului imam. Ya, tapi kalau yang di apa namanya samping ya, atau yang di depannya ya, maka itu tidak masalah karena kan dia beda di arah yang berbeda. Ya, maka kalau misalnya pun ada garis, ya misalnya melebihi garis itu ya selama dia tidak berada tepat ya di arah imam, ya misalnya lebih maju ya dari garis, tidak masalah ya. Jadi yang tidak boleh mendahului ya lebih depan itu eh, kalau di arah imam ya secara langsung ya di belakang imam. Ya, wa in sholal imam fil masjid, jika imam sholat di masjid wal makmum kharijal masjid, dan makmumnya ada di luar masjid, hala kauni qoriban minhu, dalam keadaan dekat ya darinya al imam, bi alam tazid masafatu ma bainahuma, selama jarak di antara keduanya itu tidak lebih dari 300 hasta. Salasimiati ziroin takriban kira-kira wahwa ay al ma'mum alimun bisolati ya, mengetahui sholatnya ay al imam, wala haila hunaka, tidak ada penghalang bainal imam wal ma'mum, jazal iktidak bihi ya, maka boleh mengikutinya waktu tabarul masafah al madghurah min akhiril masjid, jarak yang dianggap ya yang disebutkan yang tersebut itu adalah dari akhir masjid dihitungnya, bukan dari jarak imam berarti ya. Ya, jadi terhitung dari akhir masjid ya, dengan makmum yang ada di luar masjid itu tidak lebih 300 hasta ya, atau tadi 144 meter. Ya, karena memang tadi apa namanya harus terhubung dengan shop ya, terhubung dengan barisan. Ya, jangankan di luar masjid, di dalam masjid itu kalau orang itu keluar dari shop, memisahkan diri dari shop gitu ya, sendiri walaupun dia mengikuti imam, ya maka tidak sah berjamaahnya, karena yang namanya berjamaah itu kan harus di dalam barisan. Kalau keluar dari barisan ya dia tidak berjamaah walaupun dia secara gerakannya misalnya mengikuti imam. Ya, kecuali kalau apa namanya misalnya ada terhalang tembok ya, apa tiang ya, terhalang tiang misalnya antara dia dengan makmum lain ya, sehingga tidak dijajar ya.
Dan dalam barisan pun kan apa namanya, ada perintah ya sawu gitu, ratakan lurus begitu sapnya itu ya. Kemudian berusaha untuk rapat ya, dan rapatnya pun tentu tidak berlebihan juga ya, tidak berlebihan eh, karena apa namanya, perintah untuk sampai nempel apa namanya bahu dengan bahu ya, tumit dengan tumit itu adalah untuk membalaghah saja ya, tidak tidak dalam makna eh, makna tekstualnya seperti itu. Tapi ada tujuan balaghah karena memang juga tidak boleh menghilangkan unsur tumaninah ya dalam sholat, keleluasaan ya, seperti sujud kan, kalau misalnya terlalu rapat itu juga jadi tidak tumaninah ya dalam sujudnya, jadi kelihatan tidak nyaman gitu ya, berdesak-desakan. Jadi maknanya memang ya tidak tidak harus kemudian nempel sekali begitu ya, itu hanya rapat saja, jangan sampai ukurannya anak kambing bisa lewat ya, jadi tidak harus nempel banget gitu ya di dalam merapatkan saf itu. Ya kalau misalnya terhalang ya oleh tiang ya itu kan apa namanya, memang darurat ya, jadi tidak masalah. Dan ketika misalnya saf itu sudah penuh dalam satu barisan ya, ya maka diusahakan ketika kita datang sendiri ya ada yang menemani ya di barisan kita itu. Ya bisa dengan menepuk ya orang yang di depan biar mundur misalnya ke belakang, atau misalnya ada di, mungkin kan ada orang ya misalnya kelihatan orang sedang wudhu ya akan masuk ya, itu bisa ya, jadi kita jadi tidak sendiri ya. Khawatirnya tadi kalau kita sendiri di belakang saf tanpa ada apa orang lain ya yang berbaris ya, yang bersaf dengan kita, ya itu khawatirnya kita jadi menyendiri, memisahkan dari saf. Ya. Jadi itu tentang ketentuan ya dalam sholat berjamaah. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu tentang sholat berjamaah ya. Kalau tidak bisa saya jawab, nanti saya teliti dulu ya jawabannya. Silahkan barangkali. Ya, kalau jelas. Kalau Eh, tidak ada kita Maaf, lanjut. Ustaz. Ini tanya boleh Ustaz? Ya, silakan. Eh, Tumaninah ini tadi kan berhimpitan itu akan juga mengganggu ini apa? Tumaninah gitu Ustaz. Ya, Maksudnya nggak leluasa. ya betul. Jadi tumaninah itu sifatnya yang dirasa oleh individu itu sehingga maksudnya kenyamanan lah gitu ya Ustaz ya. Ya, kenyamanan di dalam melakukan gerakan sholat ya, teman itu. Kalau gerakan-gerakan yang diulang-ulang gitu itu masuk hal yang sifatnya bagian dari tumaninah.
Kan mazhab Syafi'i kan 3 kali, kalau yang lain kan enggak gitu. Nah itu gimana itu apa perbedaan di situnya Ustaz? 3 kali gimana maksudnya? Maksudnya gerakan nggak boleh lebih dari 3 kali gitu. Ya maksudnya gerakan di luar sholat ya. Iya di luar sholat gerakan di luar sholat maksudnya. Ya kalau gerakan-gerakan lain di luar sholat, sama kaitannya dengan tumaninah bayangannya ada kan. Jadi tumaninah itu kan artinya setiap gerakan yang dilakukan dalam sholat itu apa namanya, kita ada berhenti dulu kan, tidak tidak langsung ya berpindah kepada gerakan lain. Ya kita nyaman dulu ya dengan setiap gerakan sholat dan tidak ada yang berat atau merasa tertekan gitu ya dengan gerakan-gerakan itu. Jadi semua apa namanya seluruh badan itu nyaman kan dengan setiap gerakan itu. Ya, dan optimal gitu ya. Setiap gerakan yang kita lakukan itu betul-betul optimal ketika sujud, ketika duduk gitu ya. Tumanina itu. Nah, kalau misalnya terlalu dekat itu jadi berdesakan, jadi gerakan-gerakan yang kita lakukan itu juga jadi tidak maksimal. Ya, jadi merasa berat, merasa tidak nyaman. Kan intinya tumanina itu nyaman ya. Dengan setiap gerakan sholat itu kita merasa nyaman dengan setiap gerakan itu tumanina. Itu ya. Makanya perintah untuk merapatkan saf itu ya artinya tidak bertentangan dengan itu gitu. Tetap tumanina harus ada ya, dan makna tadi apa namanya harus benar-benar nempel itu sebetulnya adalah mubalaghah ya. Jadi agar maksudnya eh, apa namanya sebisa mungkin dirapatkan ya, jangan berjarak ya yang sampai anak kami bisa bisa lewat ya ke dalam barisannya itu ya. Jadi tidak harus nempel banget gitu. Karena kalau misalnya nempel kita jadi susah kan, bergerak itu jadi susah ya. Jadi jangan sampai bertentangan dengan gerakan itu. Di Kalau yang rukunnya kan tumanina ya Ustaz ya dalam sholat ya, rukunnya. ya begitu. Jadi anggapan yang enggak ya maksudnya ada yang saudara kita beranggapan ya itu harus betul-betul rapat gitu. Jadi ketika kita sholat punya kita nih sebahu lebarnya, Hmm. dilebarkan lagi kaki dia, nyedak lagi kaki kita. Itu kan ada orang yang sensitif bersentuhan itu Ustaz. Jadi Iya, iya, sholat itu iya, diangkat lagi kakinya, diangkat lagi. Dia nggak mau bersentuhan juga gitu. iya, 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 ada yang seperti itu ya. Jadi maksudnya itu juga memahami maksud itu, hadis itu kan tidak apa harfiah ya seperti itu, tapi ada maksudnya. Karena tadi ya tidak bertentangan dengan tumanina keleluasaan orang di dalam melakukan gerakan sholat. Kalau terlalu nempel itu kan mau takbir aja susah gitu kan. Ya mau takbir aja jadi susah gitu. Jadi itu balago dekat gitu, agar dekat ya, bukan berarti harus nempel semua. Terlalu nempel semua tadi ya jadi susah untuk melakukan gerakan-gerakan sholat. Ya, akhirnya bertentangan dengan tumanina itu.
Ya. Dan apa namanya, jangan ikut si itu ya Panji Gumilang, jadi supaya nggak bau gitu ya, dikasih jarak jauh, yang nggak seperti itu juga. Ya artinya tetap ya dekat ya, cuman nggak harus nempel banget gitu. Ya artinya ketika kita Wajar lah, takbir ya wajar. ya yang sewajarnya. Kita leluasa ketika sujud kan tangan agak ke pinggir kan, gitu. Bahkan menjauhkan kan jarak tangan dengan perut ya, ketika sujud itu jangan seperti anjing kan sujudnya. Ya, itu otomatis kalau terlalu nempel itu susah gerakannya. Dan kalau memang perintahnya memang harus nempel banget, itu juga akan sulit menjaga konsistensinya di setiap gerakan sholat. Ya, pasti dalam gerakan-gerakan lain ya dia agak bergeser nantinya. Jadi maksud hadis tersebut bukan berarti harus nempel ya, nempel banget gitu. Ada lagi? Ya izin Ustaz Ya, bertanya. silakan, Pak. Ini Ustaz, gimana kalau ada makmum masbuk gitu dalam sholat Jumat? Dia itu mendapatkan sholatnya rukunya udah terlewat gitu. Gimana tuh Ustaz makmumnya? Apa dia munfarid atau ikut dulu berjamaah terus nerusin? Gimana itu Ustaz? Oh iya, masbuk Pak ya. Iya yang masbuk. Ya kemarin sudah dibahas Pak tentang kapan seseorang bisa mendapat fadilah jamaah ya, keutamaan jamaah. Apa namanya, kemarin itu apa batasannya, selama kalau makmum itu duduk ya, mendapatkan duduk bersama imam ya, duduk tahiyat akhir gitu ya. Jadi masbuknya kan udah terlalu jauh kan gitu ya, imam udah duduk tahiyat akhir. Nah selama dia bisa mendapatkan duduk bersama imam ya, maka dia mendapatkan keutamaan berjamaah. Artinya dia mendapat ya, mendapat apa, kategorinya dia mendapat sholat berjamaah ya. Jadi ikut duduk bersama imam lalu kemudian salam ya. Nah ketika dia masuk sholat ya tentu makmumnya harus takbiratul ihram dulu ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba ikut duduk. Jadi karena memang sholat itu ya harus dimulai dengan takbiratul ihram karena dia pintu masuknya. Ya, makanya sholat itu kan tahrimuhu takbir kan gitu. Jadi yang membuat dia haram, artinya haram melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Artinya dia sudah masuk ke dalam sholat, yaitu dengan takbiratul ihram dan wa tahliluhu assalam ya, atau taslim ya. Maka yang membuat dia tahlil ya, halal ya, artinya keluar dari sholat itu kan dengan salam. Ya, maka ketika datang ya dia takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram dulu ya. Nah, setelah takbiratul ihram baru kemudian mengikuti gerakan imam langsung. Ya, jangan kita habis takbiratul ihram lalu membaca iftitah, Fatihah sendiri, ruku, ya itu jadi tidak berjamaah namanya. Karena yang berjamaah itu kan artinya mengikuti imam. Berjamaah itu kalau kita melakukan gerakan-gerakan sendiri di luar gerakan imam ya itu tidak berjamaah, Pak. Kan tidak ada juga ya mungkin orang yang karena tidak paham, jadi imam misalnya sedang sujud dia datang masbuk, jadi dia kayak sholat sendiri gitu dari awal, gerak-gerakan dari awal itu.
ngejar gitu. Iya, nah itu nggak boleh karena yang namanya sholat berjamaah itu mengikuti imam. Hanya untuk memulainya dia masuk dengan takbiratul ihram dulu. Ya, nah hanya di rokaat itu misalnya imam sudah sujud atau imam sudah duduk, berarti dia tidak mendapat rokaat itu tidak terhitung sebagai satu rokaat. Minimal orang mendapat rokaat imam menurut mayoritas ya, mayoritas ulama itu mendapat ruku ya. Jadi memang jumhur ya mayoritas ulamanya man adraka ruku ya, faqad adraka rokaatan itu ya hadisnya. Siapa yang mendapat ruku maka dia mendapat satu rakaat. Ustaz, Afwan. Kemudian ada juga yang pendapat lain yaitu selama mendapat Al-Fatihah. Ya dengan hadis la sholata ya liman lam yaqra bi Fatihah kitab. Ya tidak ada sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi pendapat yang kedua ini kalau kita tidak mendapat Al-Fatihah bersama imam, ya maka kita tidak mendapat rakaat itu. Ya, nah ini yang masalah apa sampai saat ini saya lebih menguatkan itu ya, saya lebih mengikuti istihad itu ya, sebagai apa kekhawatiran juga ya. Jadi selama kita sebagai makmum tidak mendapat Al-Fatihah bersama imam, misalnya walaupun kita dapat ruku, imam udah ruku ya, kita baru datang masbuk, lalu ruku bersama imam. Nah, rakaat tersebut berdasarkan pendapat kedua tidak terhitung kita dapat satu rakaat. Ya, karena kan tadi tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah gitu. Al-Fatihahnya kan kelewat. Ya, jangankan kita ada mendapati imam sedang ruku di pertengahan Al-Fatihah saja, karena kan Al-Fatihah itu harus sempurna. Kelewat misalnya Bismillahirrahmanirrahim ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelewat satu ayat saja itu berarti kan kita tidak dapat Al-Fatihah. Berdasarkan pendapat yang kedua itu ya. Sila sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Nah, sedangkan yang hadis itu yang tadi itu maknanya ada makna lain ya. Karena ruku itu bisa artinya satu rakaat. Eh, itu kaitannya dengan siapa yang mendapat satu rakaat dalam waktu sholat maka dia masih mendapatkan waktu sholat itu. Misalnya orang terlambat hanya cukup waktunya hampir selesai ya waktu sholat, dia hanya mendapat kesempatan sholat satu rakaat saja ya, setelah satu rakaat sudah keluar waktunya, maka itu dia terhitung sholat pada waktunya ya. Itu sama dengan hadis lain yang man adraka rakaata faqad adraka shalah. Siapa yang mendapat satu rakaat maka dia mendapatkan sholat pada waktu tersebut. Begitu ya, itu ada dua pendapat. Silakan Pak tadi apa? Dan Ya. hitungan mendapatkan ruku itu maksudnya ketika kita ikut ruku bersama imam juga sama bacaannya sempurna, atau kita baru datang kita lihat ruku pas kita takbir imam i'tidal itu masih dapat ruku enggak gitu. Itu belum, maksudnya ingin dapatkan keterangan mendapatkan ruku ini ada nggak Mendapatkan batasannya, ruku atau bersama imam ya. berarti sama-sama ikut ruku gitu Iya, kan ya. iya.
Mendapat ruku. Bukan Kalau misalnya kalau kita takbiratul ihram, imam sedang ruku, tapi pas kita ruku nggak bareng, nggak dapat ruku bersama imam, ya imamnya udah tidak ya berarti nggak dapat. nggak, soalnya saya suka perhatiin ada yang kayak gitu ngejar lari-lari imam tidak, dia ngejar tidak, dia hitung 1 rakaat gitu. Atau di haram gitu. Ngejar-ngejar lari sampai kalau dia takbir imam berdiri, ya dia ngejar ruku balik lagi, ya ngerasa dapat 1 rakaat. Jadi kan yang namanya mengikuti imam ketika dihitungnya itu ya ketika kita setelah takbiratul ihram kan. Setelah takbiratul ihram, nah imam sedang apa langsung ikuti. Pas Allahu Akbar, tapi imam udah itidal nih, ya udah itidal gitu. Berarti kita nggak usah ruku lagi. Ya, sehingga tidak terhitung sebagai 1 rakaat. Kalau misalnya salah takbiratul ihram imam sedang ruku, nah kita langsung ikut ruku, nah itu dapat berarti dia ruku bersama imam. Walaupun hanya sebentar gitu waktunya. Allahu Akbar kita ruku, imam tiba-tiba langsung tidak lagi kan, tapi kita sudah dapat ruku dengan imam. Jadi patokannya ketika setelah takbiratul ihram itu imam sedang apa ya kita ikuti gitu. Jangan kita membuat gerakan sendiri. Ya, ketika setelah takbiratul ihram imam sudah sujud ya kita langsung sujud. Karena mengikuti. Jadi innama ju'ilal imam liyutamma ya. Sebenarnya imam itu adalah untuk diikuti dalam gerakan-gerakannya itu. Kalau misalnya tadi dalam hal bacaan, bacaan kan tidak wajib bacaan dalam ruku. Yang wajib itu kan gerakannya. Ya, karena bacaan-bacaan itu tidak wajib dibaca. Ya, hanya sunnah saja. Bacaan yang wajib kan hanya Al-Fatihah. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dengan sholawat ya. Kemudian juga apa? Salam ya, salam. Salam yang pertama itu kan yang wajib itu hanya itu saja ya, dalam ucapan, dalam bacaan. Kalau dalam gerakan ya wajib semua. Ya berdiri, ruku, tidak sujud. Itu semuanya wajib. Tapi kalau dari segi bacaannya nggak semuanya wajib. Sehingga walaupun misalnya nggak sempat membaca doa ruku, ya itu juga tidak masalah. Yang penting tadi gerakannya. Ada satu pertanyaan tapi mungkin nggak begitu spesifik ke sholat. Boleh nggak ya? Ya, Boleh ya. ya, ya. Ustadz, menurut sejauh ini yang Ustadz pahami dari sumber-sumber nas Quran dan hadis, fuad dan qalb itu apa bedanya Ustadz? Maksudnya kan ibadah ini kan mesti ada apa? Dikatakan amal kan ada intention, ada niat lah. Nah ini sementara kan terjemahan kita fuad itu ya hati, qalbi itu ya hati gitu. Ada tapi Rasulullah ada di satu hadis ahlul Yaman aragul quluban wa alinul fuadan. Nah ini dibedakan gitu. Gimana menurut Ustaz? Ya biasanya itu kan sebetulnya muradib ya. Jadi kesamaan ya dalam makna asal ya, dalam makna yang dimaksudnya. Cuman dari apa namanya yang muradi sunan itu kalau mau ditelusuri lebih dalam ya memang ada saja gitu kan sisi perbedaan yang menjadi titik tekannya. Tapi kan dua-duanya sama tertuju kepada hati. Jadi kalau diterjemahkan hati ya sama. Fuad dan juga kolbu itu ya hatinya hati gitu. Cuman hati itu dilihat dari sisi kolbnya
ya ada apa namanya yang lebih diangkat, lebih dijadikan titik tekan gitu. Kolb kenapa disebut kolbun ya karena memang kolbun itu dari kata labayak libu ya membalikan jadi mudah untuk terbolak balik kan gitu. Dilihat dari sisi itunya ya tapi maknanya kan sama-sama tertuju kepada hati itu. Ya, jadi kalau misalnya tadi kaitannya dengan niat ya sama ya niat jadi ya ada di dalam hati. Ya, kalau fuad itu dari kata tafaud ya, tawakud ya, menyala ya artinya hati itu kan menjadi sumber ya berkobarnya semangat dan sebagainya orang bisa maka dengan tinjauan ini fuad itu memang kesannya ya kesannya itu lebih lebih positif ya untuk hal yang positif. Ya, makanya ketika di dalam Quran ya menyebut hati Nabi Muhammad yang ditadarkan kepada Nabi Muhammad itu kan menggunakan istilah fuad ya. Jadi istilah fuad ini memang konotasinya ke arah yang positif ya, konotasinya itu. Kalau kolb itu tadi ya masih apa namanya bisa terombang-ambing terbolak-balik ya makanya kan dalam doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya, wahai yang membolak-balikan hati ya itu kan cocok dengan kata qalbun karena terbolak-balik bisa berubah-ubah ya orang itu bisa condong kepada ketaatan kebaikan bisa condong kepada kemaksiatan sehingga istilah qalb ini ya artinya hatinya itu masih bisa berkemungkinan terombang-ambing. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu kan menggunakan fuad istilahnya tidak dengan qalb misalnya linusabbita fuadaka kan gitu di dalam Al-Qur'an jadi kesannya lebih positif kalau menggunakan kata fuad itu ke arah yang positif fuad tapi tertuju kepada hati-hati juga sama ya tidak ada bedanya hati juga cuman dari sisi itu ya tinjauan itu perbedaannya Allah ada lagi yang lain masih diperdalam ya karena ini udah selesai pembahasan tentang sholat berjamaah nanti berikutnya masuk ke qashar dan jama' ini bab lain jadi kalau masih ada yang perlu dibahas dalam kaitannya ya dengan sholat berjamaah ini cukup ringkas ya sebetulnya ini matannya ya kalau mau di pembahasan permasalahan lebih banyak lagi ya itu ada di syarah-syarah yang lebih panjang seperti misalnya Al-Iqna ya kitab Al-Iqna Syirbini ya itu lebih panjang penjelasan tentang permasalahannya Ustaz, maaf satu lagi Ustaz, ya terakhir silakan Ustaz, sebelum ke bab berikutnya. Ustaz, sholat sunnah hajat nih Ustaz. Kita boleh jamaah nggak Ustaz? Dan kalau karena kan saya sendiri belum pernah dapatkan keterangan. Kalau sholat sunnah, kalau hajatnya ada keterangannya. Kalau jamaahnya belum pernah. Kalau ada yang ingin jamaah, bagaimana Ustaz? Kayak gitu. Itu yang boleh lah tuh, atau diperbolehkan atau gimana Ustaz? Wallahu alam ya saya belum bertemu keterangan terus apa namanya karena memang
sholat-sholat yang berjamaah itu memang ada syariat ya, dicontohkan oleh Nabi berjamaahnya dalam sholat-sholat sunat itu ya, kayak Idul Fitri, ya, Sisko itu kan memang jelas ya ada syariat ya, ada contohnya berjamaah. Adapun sholat-sholat sunat lain ya kayak sholat rawatib itu kan tidak ada ya berjamaahnya. Nah, untuk sholat hajat itu sendiri sejauh ini ya, walaupun ya mungkin ada yang menganggap mensyariatkannya, ini saya kira perbedaan pendapat saja ya, perbedaan pendapat saja. Jadi maksudnya dengan disyariatkannya itu sendiri, apakah memang ada gitu ya sholat hajat disyariatkan secara khusus ataukah tidak? Itu juga saya kira masih ada perbedaan pendapat. Nah, sejauh ini saya berpegang tidak cukup kuat ya untuk dijadikan sebagai satu syariat tersendiri gitu ya, sholat hajat. Terlebih sepengetahuan saya ya, nanti bisa diperdalam lagi, tidak sahih ya dalilnya itu, hadisnya berkenaan dengan sholat hajat ya. Jadi saya sendiri tidak mengamalkannya karena memang tidak kuat ya dalilnya untuk dijadikan sebagai syariat khusus. Ya, jadi khawatir kalau misalnya dalilnya tidak kuat ya, kita menentukan suatu ibadah tertentu ya yang tidak landasan yang tidak kuat, ya khawatir terjerumus kepada bid'ah. Begitu. Walaupun misalnya ya ini perbedaan pendapat ya, orang memilih misalnya ya tinggal dikaji aja secara mendalam, misalnya dari sisi ilmu hadis, dari sisi pendalilan. Karena untuk menentukan sebuah syariat itu kan tauqifi gitu. Kita berpaku pada nas. Ya, tidak dengan kita membuat-buat ya. Ya, walaupun sholat itu secara asal ya memang adalah sesuatu yang baik, ibadah. Ya, tapi kan dalam hal tata cara ya, karena dia ta'abudi ya, harus berpaku pada nas. Ya, jadi sholat untuk ini, sholat untuk itu, ada sholatnya begitu kan. Nah, itu kan kalau saya sendiri lebih berpegang bahwa ritual ya, tata cara ibadah ini tauqifi ya, harus jelas landasan nasnya. Karena dia berkaitan dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah ya, sedangkan pahala itu yang tahu kan hanya Allah. Ya, kapan diberikan gitu. Kita tidak menduga-duga. Ya, jadi kalau misalnya dalilnya tidak cukup kuat untuk dijadikan landasan, ya kita khawatir untuk terjerumus kepada kebid'ahan. Ya, karena sesuatu bahkan sesuatu yang sunnah, apa kaidahnya saya lupa. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan kebid'ahannya, yaitu lebih baik daripada mengamalkan kesunahan yang masih diragukan itu ya, kesunahannya. Jadi lebih khawatir lah gitu ya. Bagi saya sendiri gitu ya, kalau misalnya ada yang memegang. Kemudian juga secara makna ya dari sholat hajat itu, orang punya kebutuhan ya lalu sholat. Nah, ini juga juga bisa dikritisi ya dari sisi dia sholatnya itu bukan untuk Allah, ya. Sholatnya karena untuk ingin punya kebutuhan. Nah, jadi dari sisi niat pun ya sholatnya itu untuk mendapatkan dunia gitu. Nah, ini kan tidak boleh, bertentangan dengan
niat, ya niat yang ikhlas. Ibadah itu semuanya niatnya harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh ibadah itu kita hanya mengharapkan untuk terpenuhinya kebutuhan. Ya ingin mendapat sesuatu sholat. Jadi sholatnya itu karena ingin dunia. Ini yang keliru ya, bertentangan karena semua ibadah itu harus ikhlas. Nah, kalau kita punya kebutuhan, punya keinginan ya untuk mencapai ya hal-hal yang halal ya di dunia ini, ya maka berdoa. Itu wilayahnya di dalam doa, bukan dengan melakukan ibadah lalu dikhususkan ditujukan untuk mendapatkan sesuatu. Itu keliru. Jadi secara makna dari sholat hajat itu juga saya kira bertentangan juga dengan prinsip ikhlas ya di dalam ibadah. Ya, jadi tidak boleh ya orang mau melakukan ibadah, lalu ibadah itu ditujukan untuk mencapai duniawi. Ya, itu selain bisa berakibat ibadahnya tidak diterima oleh Allah, ya juga dia berdosa, bahkan mendapat dosa, yaitu meniatkan ibadah untuk selain Allah. Ya, itu berbahaya saya kira ya. Nah, ini yang kemudian bisa jadi orang-orang awam itu untuk supaya dapat ini itu sukses duniawi, kamu harus sholat duha, kamu sholat tahajud. Jadi udah salah niat dari awal. Ya sudah salah niat. Berbeda dengan kalau orang bertawasul dengan amal soleh. Kalau tawasul dengan amal soleh itu kan amal solehnya udah dilakukan. Ya, lalu dia bawa dalam doa, itu dalam doa ya. Jika dia berdoa, ya Allah, saya sudah melakukan ini gitu kan. Tawasul dengan amal soleh. Kalau bahkan tawasul juga kalau amalan yang kulakukan itu ikhlas karenamu ya, maka berikanlah ini gitu kan. Itu tawasul dengan amal soleh dan amal solehnya sudah dilakukan, bukan di awal mau melakukan sudah diniatkan untuk keinginan tertentu ya itu nggak boleh. Ya tawasul dengan amal soleh kan ada contohnya yang 3 orang terjerumus ke dalam gua itu tertutup batu ya pintu gua. Itu kan amal solehnya sudah dilakukan. Dia berdoa ya Allah dengan menyebutkan ya amal soleh yang sudah dilakukan. Ya bahkan dalam perkataannya kalau amal yang aku lakukan ikhlas karenamu, ya maka berilah solusi ya dari musibah yang kami hadapi. Ya akhirnya kan terbuka itu kan pintu gua itu. Ketika orang itu satu persatu tawasul dengan amal soleh. Jadi kalau kita punya kebutuhan ya dalam doa itu kita berdoa. Nah, jadi secara asal dari sholat hajat itu sendiri bisa bertentangan dengan niat ikhlas karena sholatnya ditujukan semata-mata untuk dunia. Ya, di samping tadi dalil yang melandasinya tidak cukup kuat ya. Kalau saya sendiri ya itu kan silakan ya mendapat. Kalau saya sendiri berpegang tidak disyariatkan ya secara khusus adanya sholat hajat ya Allah. Baik, cukup dulu ya untuk pembahasan di pagi hari ini. 6:30. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, kepahaman ya kita lebih meneliti lebih dalam lagi ya dalam urusan permasalahan keagamaan ya sehingga kita lebih jelas ya menjalani petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi